Ini Pak Waluyo, teman-teman dari Medan. Medan. Sohifi, teman di perjalanan UBP. Selama perjalanan termasuk Bapak Waluyo ini orang yang sangat familiar. Tidak banyak bicara. Seperlunya bicaranya ini. Tapi orang yang sangat baik. Masya Allah. Orang Muslim, umurnya Hampir 66. hampir 66 ya. Berbeda sedikit dengan saya 58. Alhamdulillah Pak Waluyo ya, kita bisa sampai ke sini walaupun kita masuk Masjid Al-Aqsa Palestina nggak tercapai. Iya, benar. Ya, semua kehendak Allah. Ya. Maka ini bukan pelarian ya, ini mempergunakan waktu yang ada ini. Kita akan napak tilas. Di beberapa tempat peninggalan Nabi. Insyaallah nanti. Di sini banyak peninggalan Nabi. Kemarin kita berkunjung ke nanti kemungkinan kita berkunjung ke Nabi Syuaib gitu ya. Tempat Petra, di situ ada pemakaman Nabi Harun. Ya. Luar biasa. Insyaallah. Mungkin ada juga informasi ada makam Nabi Musa. Kabarnya begitu di sekitar itu. Ya. Antara Nabi Harun dan Nabi Musa di situ. Coba Bapak, pendapat Bapak selama Bapak di perjalanan dengan UBP ini, bagaimana menurut Bapak pelayanannya yang Bapak rasakan ini untuk teman-teman barangkali yang ingin ke ke Aqsa, umroh dan sebagainya. Kalau saya merasakan nikmat sekali, pelayanannya bagus sekali. Bagus, Pak. Ya. Hotel-hotel yang diberikan juga bagus. Makanan yang disajikan walaupun memang secara umum memang beda dengan kita makanannya. Tapi itu kalau dilihat dari kualitas di tiap makanannya di hotel itu udah berkelas banget itu. Benar. Cuman memang tidak cocok dengan kita lidahnya itu. Karena kita udah terbiasa lidah Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat channel Kang Sodik dimanapun Anda berada. Saya berada di bawah kaki bukit yang dikenal dengan Wadi Rom. Saat ini saya bersama dengan Pak Waluyo dan juga Mr. Ahmad. Bukan. Mr. Khalid. Maaf. Mr. Khalid. Guider tour kita. Ya, sebagai pembimbing, pengarah. Nah, ada beberapa pertanyaannya kan, karena beliau ini adalah orang Urdun. Min Urdun asli ya? Urdun asli. Dan asli, jadi saya akan tanyakan beberapa pertanyaan berkenaan terutama berkait dengan Masjidil Aqsa. Gimana jawaban beliau nanti kita dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaitu ada hadits Rasulullah alaihi afdhalus salati wassalam, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjid al-haram wa masjidi hadha wal masjid al-aqsa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu karena hari ini kalau orang muslim mau ke Masjidil Aqsa itu, kita bagaimana harus dapat izin, kita harus tanya orang Israel, orang Yahudi. Kalau kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa, kalau kita bisa salat di Masjidil Aqsa, bagaimana ini? Ini tidak bisa masuk akal ini, tidak bisa masuk akal. Dan kenapa itu orang Muslim dan orang Arab saja yang harus minta izin dari Israel kalau mau masuk Masjidil Aqsa? Karena orang lain, kalau orang Amerika, kalau orang Eropa yang punya paspor Eropa, yang punya paspor Amerika, yang punya paspor Australia, mereka masuk langsung tanpa izin. Mudah sekali ya? Ya mudah, langsung. Tapi kalau orang kita mereka pakai visa nggak tuh masuk segitu gampang? Tidak pakai visa ya? Non visa. Itu langsung. Kalau mereka hari ini di sini di kota Amman, kita mau ke Masjidil Aqsa, orang Eropa itu mau foto-foto saja di sana, mereka langsung
Bisa masuk. bisa masuk tanpa sesuatu. Kalau orang Muslim, Sementara Syekh aja yang orang Yordan mau ke sana kalau orang Yordania mau ke sana harus dapat izin. izin. Itu karena orang Arab dan Muslim. Itu bagaimana? Karena bagaimana saya sudah bekerja seperti tour guide selama 25 tahun. Saya membawa banyak orang dari Prancis, dari Belgia. Ya, kalau yang punya paspor Eropa itu, paspor Prancis, paspor Belgia, langsung mereka bisa masuk ke sana. Langsung mereka masuk. Langsung, tidak ada masalah. Tapi kalau yang berasal dari Maroko, dari Aljazair itu, oh mereka walaupun mereka paspor itu punya paspor Prancis, paspor Belgia, mereka tanya mungkin selama 2 jam 3 jam, oh kenapa itu apa? Karena bukan asli orang Karena Prancis, bukan asli orang Prancis. asal Maroko, Ya, Aljazair. Aljazair. Itu juga. harus Karena ada berasal interview bukan dulu. orang Muslim. Ya. Iya, iya. Bagaimana Masya ini? Allah. Bagaimana Ini harus menjadi pemikiran kita umat Islam Ya. sedunia ini. Ya, karena hari ini bagaimana? Hari ini orang Muslim bagaimana kita terpisah. Terpisah. Tidak Bisa. bersatu ya. Tidak bersatu. Karena orang Yahudi itu orang Israel yang ada di sana, jumlah mereka sedikit, mungkin 5 juta, 6 juta orang. Kalau jumlah orang Muslim, Berapa miliar ya? Muslim 1,7 miliar barangkali. ya lebih. Dan kalau orang Muslim mau ke sana, mau ke Masjid Al-Aqsa itu untuk membuat apa? Untuk melakukan apa? Untuk salat aja. Betul. Salat Kita saja. mau salat Bukan aja. macam-macam. Ya, itu kita mau salat aja di Masjid Al-Aqsa karena hadis Rasulullah bilang seperti itu. Betul. Iya. Ya, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau orang Muslim ke sana itu, ke Masjid Al-Aqsa. Kalau orang lain, oh boleh. Ada bagaimana pada zaman dulu, walaupun jumlah orang Muslim sedikit, Tapi tapi bisa mereka Kuat. bersatu. kuat Bersatu. karena bersatu. Bersatu. Ya. Bagaimana kalau pada tahun 8 Hijriyah ketika orang Muslim keluar dari kota Madinah dan menuju daerah ini Yordania untuk melawan orang Bizantium. Romawi, Romawi. orang Romawi itu. Pada waktu itu jumlah tentara Muslim itu 3.000. Perang apa itu, Pak? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Kalau jumlah tentara Muslim 3.000. Sementara Rom Kalau jumlah orang Romawi itu sama orang Bizantium lebih daripada 200.000, mungkin 300.000. 3 kali lipat berarti ya. Iya, Pak. bukan lebih. Tiga 300 kali lipat. Iya. 100 kali lipat. Dan ketika tentara Muslim tahu jumlah tentara Romawi itu banyak, terlalu banyak itu, mereka bilang kita harus lawan mereka langsung karena mereka tidak takut, karena mereka beriman. Tidak ada rasa takut. Ya, karena mereka bagaimana? Ketika mereka keluar dari sana itu untuk menjadi syahid, asyhadu fi sabilillah, untuk menjadi syahid. Oh, kalau hari ini, oh bagaimana? Bagaimana kita takut? Karena kita takut. Karena kita takut. Benar. Ya. Kita banyak tapi takut. Kita banyak, tapi kita tidak beriman. Tidak beriman. Tidak Tidak mantap beriman. iman. Sekarang udah hubud dunia. Ya. Karena bagaimana kita takut rezeki, kita takut kehidupan saya itu seperti itu. Tapi kita bilang la haula La haula wala wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suatu saat insyaallah Islam akan bangkit kembali. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
Tapi bagaimana orang Muslim harus berpikir, Betul. harus berpikir. Benar. Bagaimana itu seperti itu? Iya. Bagaimana? Karena kalau ada sesuatu yang terjadi, bagaimana di negara Arab, kalau ada pembunuhan itu, kalau ada sesuatu, orang bilang oh ini ada teroris. Iya. Itu teroris. Mm, mm, Kalau ada di negara lain, di Amerika, Mereka nggak ada mengatakan teroris. di Israel, mereka bilang bagaimana Mm, ini orang gila saja. mm, Bagaimana mereka bermain. mm, Mereka bermain sama kata-kata mm. itu. Tapi kita harus bagaimana berpikir ini, bagaimana kehidupan kita hari Iya. ini. Kita mau apa? Kita rasakan itu sekarang aja. Kita mau apa? Kita mau Islam? Kita mau beriman? Atau kita mau uang saja? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Masya Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih banget nih. Informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bawa. Ini, Pak. Nun, Pak. Iya, terima kasih Mr. Khalid. Di sini dikenal dengan Ustadz Khalid. Dia pernah belajar di Indonesia, bahasa Indonesia, oleh karena itu dia bisa bahasa Indonesia. Di samping itu dia ahli bahasa Perancis selama kurang lebih 25 tahun dia jadi tour guide orang-orang Perancis. Luar biasa ilmunya itu, manfaat insya Allah. Barangkali ini yang bisa Kang Sodi cover, informasi yang baik untuk edukasi teman-teman yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.